Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yutantri, NIM 1025. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbudakan. Perbudakan adalah kondisi di mana seseorang berada dalam kepemilikan orang lain dan tidak dapat menolak pekerjaan tersebut. Perbudakan tidak dibenarkan dalam kondisi apapun. Orangnya disebut juga dengan budak. Budak adalah orang yang dipekerjakan tanpa dibayar dan tidak diperlakukan dengan baik. Perbudakan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 2, yang dimana pada pasal tersebut menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana pada pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang tidak berhak diperbudak maupun diperhamba. Saya Naila Amelia Putri, NIM 3301. Salah satu kasus yang terdapat di Indonesia tentang perbudakan adalah penemuan kerangkeng manusia di kediaman Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara. Kasus kerangkeng manusia yang dilakukan oleh Terbit Rencana Parangin yang merupakan Bupati Nonaktif Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara ini adalah praktik perbudakan sekaligus merupakan praktik kekerasan. Praktik kerja paksa yang telah dilakukan oleh Terbit Rencana Parangin terhadap para korban yang ada di dalam kerangkeng tersebut. Mereka tidak dibayar atau diberi kompensasi yang layak untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan. Mereka hanya dibayar berupa puding dan makanan sehari-hari. Polisi menyatakan mereka yang diduga tewas umumnya memiliki luka lebam, yang indikasinya karena tindak penganiayaan. Dan dari hasil investigasi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, ada indikasi tindak pidana perdagangan orang. Polisi menyatakan bahwa kerangkeng di rumah Bupati Nonaktif Langkat, Sumatera Utara digunakan untuk rehabilitasi bagi para pecandu narkoba dan kenakalan anak-anak remaja. Terbit dipersangkakan melanggar pasal 2, pasal 7, dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Terbit juga dikenakan pasal 333, pasal 351, 352, dan 353 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta pasal 170 KUHP. Terbit kemudian diadili di PN Standar Langkat dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut Terbit 14 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifuddin Ayub, NIM 1002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa. Adalah tindakan memindahkan individu atau kelompok dari tempat tinggal mereka secara tidak sukarela. Biasanya dilakukan oleh otoritas tertentu. Tindakan ini bisa dilakukan karena alasan keamanan, pembangunan, konflik bersenjata, bencana alam, atau kebijakan pemerintah lainnya. Namun pemindahan paksa seringkali terjadi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika tidak dilakukan sesuai hukum dan tanpa memberikan kompensasi atau solusi yang memadai kepada penduduk yang dipindahkan. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa diatur dalam beberapa undang-undang seperti 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36, setiap orang tidak boleh diusir, dipindahkan, atau ditelantarkan secara sewenang-wenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaldi Pramudia Febriansyah dari kelompok 2 mata kuliah Hukum dan HAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa yang terjadi di daerah Rempang, Kepulauan Riau. Pada tanggal 7 September 2023 terjadi bentrokan antara aparat kepolisian TNI dan Satpol PP dengan warga setempat yang menolak digusurnya paksa agar meninggalkan tempat pemukimannya. Akhirnya aparat menggunakan gas air mata untuk memaksanya berpindah. Bentrokan tersebut menimbulkan 11 orang korban yang telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. 10 diantaranya adalah siswa dan seorang guru. Meski demikian, warga dalam wadah kerabat masyarakat adat tempatan atau keramat
Pulau Rempang dan Galang yang terdampak proyek Eco City tetap menolak direlokasi. Alasannya, mereka sudah berada di sana sejak turun-temurun sejak tahun 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka. Mereka juga meminta aparat agar menghentikan segala bentuk intimidasi kepada masyarakat dan juga manusia, agar negara mengakui hak kepemilikan tanah ulayat mereka. Untuk penyelesaiannya masalah sendiri, pemerintah berencana melakukan pergeseran rumah warga ke lokasi yang masih dekat dengan Kepulauan Rempang, bukan relokasi ke pulau lain, dengan memberikan kompensasi berupa tanah atau uang tunai.